Annyeonghaseyo, sekarang nge-review variety show The Sixth Sense. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Variety show ini hanya tayang 8 episode aja, yaitu sekitar 2 bulan dan tayangnya tiap minggu ya. Para membernya ada yang tetap dan juga bintang tamu yang akan mengunjungi 3 tempat. Dengan indera keenam mereka harus menebak mana tempat yang palsu dan sudah dimodifikasi oleh tim. Anggota tetap di sini ada Yoo Jae-sok sebagai MC dan juga sebagai komedian senior. Lalu ada Onara, ia adalah kakak perempuan yang sudah makan asam garam dunia hiburan dan juga percintaan. Nara ini sudah tinggal bersama dengan sang pacar dan sedikit terbuka membicarakan tentang pasangannya di variety show ini. Member yang ketiga adalah Jun So-min, itu masuk anggota yang licik ya kalau di Running Man, tapi di variety show ini So-min tuh harus menggunakan otak dan juga matanya yang jeli untuk bisa nebak mana toko atau tempat yang palsu. Member keempat ada Jessie, yaitu seorang penyanyi yang sangat polos dan juga kalau ngomong apa adanya. Dengan campuran bahasa Inggrisnya dia tuh selalu mematahkan omongan Yoo Jae-sok. Makne ada Lee Mi-ju, ia adalah seorang idol yang image-nya itu adalah wanita gila karena Mi-ju ini bukan kayak idol wanita biasanya yang jaga image. Dia tuh gak malu-malu untuk goda bintang tamu pria dan biar bisa jadi pacarnya dia. Nah, Mi-ju ini juga berusaha untuk bersaing dengan So-min supaya untuk mendapatkan hati dari bintang tamu pria. Jadi mereka berusaha nyari jodoh nih di variety show ini ceritanya. Mereka semua dan bintang tamu diberi misi oleh PD yang sebelumnya adalah PD Running Man untuk menebak mana dari 3 tempat yang salah satunya palsu, dan hukumannya kalau yang salah adalah mereka harus datang di segmen pertama tanpa alis di episode berikutnya. Sementara hadiah yang berhasil menebak adalah sekotak emas. Jadi berhasilkah mereka menebak dan siapa yang akan menerima hukuman dari tiap episodenya? Komentar gue sama variety show ini tuh menurut gue variety show yang emang bener-bener niat banget dan butuh modal banyak. Mereka tuh bisa merenovasi rumah yang kosong jadi kelihatan kayak restoran ramyun. Bahkan mereka meng-hire pemiliknya yang biasa berprofesi sebagai artis. Jadi kayak pasangan suami istri yang udah mengelola lama si restoran tersebut. Dan itu gak kelihatan banget sama sekali. Menurut gue kalian tuh harus nonton variety show ini karena di tiap minggunya itu bener-bener gak kelihatan sama sekali mana yang palsunya, dan coba kalian tebak mana restoran yang bener-bener palsu yang dibuat sama staff. Karena gue beberapa kali nebak salah, hanya sekali nebak doang sih bener saat itu. Dan menurut gue ini staffnya tuh bener-bener detail banget, soalnya sampai debu aja tuh dibikin sama mereka. Jadi biar gak kelihatan kayak baru gitu ya, dibikin kotor. Pokoknya bener-bener staffnya itu ngebuat si bintang tamu sama si anggota tetap ini gak nyangka kalau itu adalah tempat yang palsu. Dari 8 episode gue cuma bener 1, dan yang gue inget tuh mereka di tiap episode itu beda-beda ya nebaknya. Nah yang gue inget tuh mereka harus nebak restoran ayam mana yang emang bener-bener ada dan emang yang bener-bener bohong. Di sini ada yang kayak pakai robot gitu. Terus ada juga kantor yang mana yang emang bener ada dan emang yang bohongan. Jadi ada satu tempat pencipta mainan gitu. Dan menurut gue itu kantor tuh bener-bener real banget. Kelihatan banget banyak mainan, bahkan sampai bocor AC pun kelihatan. Tapi ternyata semua itu bohongan. Sumpah ini bener-bener ya gokil banget.
Kalian mesti nonton ya episode di tiap episodenya karena ini cuma 8 ya. Ini tuh bener-bener settingannya tuh nggak kelihatan banget. Dan menurut gue ini emang bener-bener bikin melongo. Bahkan si Jae-suk ini tuh sampai pas dia tahu dia salah nebak itu dia ngelongonya tuh bener-bener yang gila ini tempat bohongan. Dan itu kan dilatihnya dari video gitu ya. Jadi videonya udah dibuat sama si staffnya itu. Nah kita tuh sama-sama kayak deg-degan sama si Yoo Jae-suk dan kawan-kawan ini. Mana sebenarnya yang bohongan dan harus tahu kayak gimana prosesnya mereka untuk jadi ruangan yang emang kelihatan real banget. Padahal itu cuma bohongan. Ini sumpah ya. Mudah-mudahan dilanjutin lagi deh ya. Ada season 2-nya nih. Yang gak kalah seru selain nebak mana restoran palsu dengan indera keenam kalian, di variety show ini juga ngedatangi bintang tamu tiap minggunya. Gue inget ada Min Suk yang baru keluar wamil saat itu jadi bintang tamu pertama. Awalnya dia yakin sama restoran pertama yang jualan ayam itu palsu. Tapi setelah lihat restoran berikutnya dia jadi goyah gitu. Padahal dia sebelumnya tuh yakin banget karena dia pernah kerja di restoran dan pengamatannya tuh kayak detektif Conan gitu deh. Tapi ternyata hasilnya dia tuh kalah, dia salah nebak dan kena hukuman. Karena dia minggu depannya gak ada di variety show itu, jadi pihak tim Six Sense ini nyuruh Min Suk itu foto terus upload di sosial media tanpa alis. Dan profesionalismenya artis di sana ya bener-bener dikerjain si Min Suk itu tanpa alis. Makanya gue sempet kenapa nih ya, karena kan syutingnya udah lama gitu, kok dia posting pakai alis tanpa alis di sosial medianya. Terus ada juga artis namanya Lee Sang-woo. Ini tuh suaminya Seo-yoon yang jadi jahat di Penthouse, suami aslinya ya. Ternyata tuh emang dia tuh pendiam banget. Padahal kan kalau di variety show tuh harusnya banyak bicara ya supaya ada di sorot kamera. Tapi dia emang tipikal yang pendiam dan harus dipancing dulu gitu. Pantesan dia tuh cocok waktu pas disuruh variety show-nya Outside the Blanket karena dia emang orang rumahan banget. Kalau variety show Korea itu celetukan polos si artis itu emang dibutuhin banget ya. Tapi karena si Sang-woo ini orangnya tuh gak banyak ngomong, sama kayak Kim Yong-kwang yang model tinggi banget. Dia tuh tipikal juga pendiam juga. Pas makan itu diem tanpa ekspresi, tiba-tiba udah habis aja gitu ya. Dan ini beda banget sama Dujun di Delicious Rendezvous itu, ngasih ekspresinya bagus banget waktu pas makan. Nah, di variety show ini juga, semua variety show sih sebenarnya harus ngeliatin ekspresi kita tuh kayak gimana ngerasain makanan tersebut. Yang paling gue suka dari semua artis yang datang ke variety show ini adalah si Dong Yoon. Dia tuh Ajema yang di Desa Janda itu ya, yang terakhir main jadi tentara di drama Search. Dia tuh aslinya cakep banget emang ya. Terus dia termasuk yang lumayan banyak ngomong juga. Bahkan dia gak jaim untuk ngerayu para nuna yang ada di sana. Jadi bener-bener itu variety show heboh juga sih waktu pas dia datang. Dan dia juga emang ya tipikalnya apa adanya juga, gak ada yang perlu ditutupin. Si Dong Yoon ini kan emang aslinya emang ganteng banget kan, dan jadi rebutan si Miju sama si Somin gitu. Bahkan si Miju ini berharap banget bisa dating di restoran bareng sama si Dong Yoon ini. Emang si Dong Yoon tuh bener-bener rendah hati banget dan bukan kayak artis yang emang gak ada yang sombong juga ya, artis Korea ya menurut gue, karena memang harus lihat down to earth banget. Dan si Dong Yoon nyeritain gimana dia ngebantu dan waktu pertama kali jadi artis kayak gimana, karena emang awalnya tuh dia kan ketahuan karena ngebantuin nangkep penjahat yang mau ngerampok minimarket gitu. Nah dia tuh akhirnya dilihat sama salah satu agensi dan akhirnya agensi itu nge-hire dia untuk jadi artis, dan untungnya berhasil gitu ya, karena emang dia bagus banget sih aktingnya dan juga wajahnya juga.
Menurut gue ini sebenarnya variety show tuh intinya yang menarik emang sosoknya si Jesuk ya. Dia tuh bisa banget ngebawain suasana jadi enak, dan menurut gue cuma dia satu-satunya yang bisa nimpalin celotehannya si Jessie yang emang suka nyampur sama bahasa Inggris sama bahasa Korea dan bikin ketawa aja gitu ya. Sebenarnya ini bisa jadi cobaan juga sih buat si Jesuk karena dia tuh sebenarnya ngaku kalau kayak supir bus TK. Soalnya semua di belakang perempuan itu kayak anak-anak TK yang emang gak bisa diatur. Terus dia juga terpaksa dengerin omongan bahasan cewek karena si Jessie dan kawan-kawan tuh biasa ngomonginnya tentang suatu hal tentang wanita gitu ya, even ngomongin bahasa payudara atau apa gitu ya, tanpa peduli dengan namanya Yu Jesok ini. Jadi Yu Jesok terpaksa dia harus gue dengerin aja gitu ya omongan cewek-cewek ini. Sampai ada satu scene si Donyun ini sampai malingin wajahnya dia karena ada games gitu, sementara salah satu anggota itu bikin gerakan atau bikin bajunya tuh agak keangkat dikit, dan si Dongyun tuh sampai nggak mau ngeliat, jadi dia langsung malingin muka gitu. Dan itu lucu banget di sini drama ini, di variety show ini. Menurut gue emang nggak salah nih si PD mantannya Running Man ini milih cewek-cewek gila ini. 4 orang ini gak jaim sama sekali di depan kamera apa adanya, dan menurut gue ini harus ada season 2 karena bener-bener deh ini tuh variety show terniat menurut gue dan modalnya cukup besar. Bahkan di episode terakhir gue gak nyangka mereka bakalan bikin restoran yang kelihatan banget kayak restoran asli, tapi ternyata itu tipuan. Sampai gue wah gila, itu tuh butuh uang banyak menurut gue. Kayaknya kalau gue ikut, gue mungkin akan jadi pegawai di salah satu restoran itu kali ya. Maksudnya yang awalnya mereka renov untuk jadi restoran palsu, gue bakalan minta tuh satu restoran untuk gue bener-bener gue jalanin tuh restoran. Jadi yang awalnya emang itu dibuat restoran palsu, didesain semuanya, dan itu bakal gue ambil dan gue bener-bener bikin restoran. Yang paling gue inget tuh restoran ayam gitu, ramyeon pakai ayam. Itu kelihatan banget kayak restoran lama gitu. Gue pengen banget tuh punya restoran karena itu awalnya tuh dari rumah tapi jadi restoran. Terus sama yang terakhir restoran dibikinnya tuh bener-bener pengantarannya tuh wah, kalian mesti nonton deh episode terakhir, itu bener-bener gokil, segokil-gokilnya mereka bikin restoran palsu. Oke guys, sekian bahasan gue tentang variety show ini. Pokoknya ini variety show terniat, termahal menurut gue yang mereka bikin, dan ini bener-bener wah gokil banget deh gue nontonnya. Dan gue berharap pandemi ini segera berakhir supaya ada season 2 dengan bintang tamu yang lebih gokil lagi. Oke guys, terima kasih nonton. Annyeonghaseyo, kamsahamnida.